Yesus berkuasa. Sehingga mulai pada hari kiamat itu, waktu Yesus datang kembali, manusia yang masih hidup tetapi tidak percaya kepada Allah habis semua dibunuh jadi makanan dari burung-burung. Orang yang sudah mati tetapi mati sebagai yang tidak percaya, mereka tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Pada waktu Yesus datang kembali, orang yang mati di luar Tuhan belum dibangkitkan. Sedangkan pada waktu Yesus datang kembali itu, orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Mereka yang nomor satu bangkit. Sedangkan orang-orang yang masih hidup, mereka itu diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sempurna, yang tidak bisa mati lagi. Bersama-sama diangkat. Lalu ada satu waktu 1000 tahun lamanya kita membaca Yesus yang dari surga datang kembali di bumi. Tetapi bukan lagi Yesus lahir sebagai seorang bayi di kandang Betlehem, tapi Yesus datang sebagai Yesus yang pernah mati, yang pernah naik ke surga. Sebab dalam Kisah Rasul pasal 1 di sana kita membaca, sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga dalam satu tubuh yang dikuburkan, yang bangkit kembali lalu naik ke surga, seperti Yesus naik ke surga, demikian juga ia akan datang kembali, juga mempunyai tubuh. Dia berkuasa. Dan dalam kerajaan 1000 tahun sesudah Yesus, mulai Yesus datang kembali sebagai Raja segala raja pada hari kiamat, iblis, setan dirantai selama 1000 tahun. Antikristus yang berkuasa dengan kuasa setan dibinasakan langsung dalam neraka yang kekal. Nabi palsu yang selalu melakukan apa yang antikristus katakan, bahkan dia membangun suatu patung dari antikristus yang begitu besar, mati tetapi dia berikan kehidupan sampai bisa bernafas, bisa bergerak. Banyak orang lalu percaya kepada antikristus, tetapi waktu Yesus datang itu mereka semua dibinasakan. Sehingga dalam 1000 tahun itu Yesus masih ada, dan yang ada bersama-sama dengan Yesus adalah orang-orang yang sudah mati di dalam Yesus tetapi bangkit kembali, mempunyai tubuh kebangkitan sama seperti Yesus. Dan orang-orang yang masih hidup sudah diubahkan sehingga mempunyai tubuh yang tidak bisa mati lagi selama 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun, apa terjadi? Ada tertulis, setan ular yang sudah dirantai tidak dapat berbuat apa-apa. Rantainya dilepaskan. Setan pikir, nah sekarang aku jalan. Dan apa terjadi? Orang-orang yang mati di luar Kristus, orang-orang yang dibunuh, dimatikan, dibinasakan ketika Yesus datang kembali sebagai Raja segala raja pada hari kiamat itu, maka semua orang yang masih hidup pada waktu itu dibunuh, dan yang sudah mati di luar Kristus belum dibunuh. Tapi akhir 1000 tahun di mana Yesus ada di atas muka bumi ini dengan semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, baik yang dibangkitkan maupun yang diubahkan sesudah 1000 tahun, mereka bangkit. Nah, itulah kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan kedua sesudah 1000 tahun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, maka bangkit juga semua orang yang mati di luar Tuhan, dihukum. Tubuh mereka sudah habis dimakan oleh burung-burung, binasa.
mati, tapi bangkit kembali lagi. Aduh, siapa punya kuasa yang membangkitkan? Bangkit untuk apa? Nah, kalau saudara baca kitab Wahyu, di sana terjadi satu peperangan yang besar antara setan yang tadinya 1000 tahun sudah dihukum, dirantai. Rantainya dilepaskan, dia bebas bergerak lagi. Lagi orang-orang yang mati di luar Tuhan sampai mati pada hari kiamat yang masih hidup. Yang sebelum itu sudah ada banyak yang mati juga di luar Tuhan. Mereka semua dibangkitkan di akhir daripada 1000 tahun itu, lalu dipimpin oleh setan